wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sri Endah Wahyuningsih, peserta Latsar Angkatan 52 CPNS 2021. Di sini saya bermaksud untuk mewawancarai Ibu, tapi sebelum kita mulai wawancara ini, sudilah Ibu memperkenalkan diri agar yang nanti melihat podcast ini bisa tahu narasumber saya siapa. Monggo Ibu. Ya, sebelumnya saya untuk wawancara nanti ya Bu. Nama saya Trihayati, alamat Dukuh Pedudutan RT 1 RW 2 Desa Rowokele, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen. Pekerjaan saya adalah kepala sekolah atau PNS. Ya. Sudah cukup Ibu perkenalannya? Iya, sudah. Ya, oke. Di sini topik wawancara yang akan saya ambil adalah tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN yang biasa disebut dengan istilah aneka. Tentunya Ibu sebagai kepala sekolah, saya yakin sudah pernah menjadi mentor Latsar nih Bu? Iya. Berarti sudah pernah tahu istilah aneka Bu? Iya, pernah Mbak. Oh iya. Kalau bisa dijabarkan, coba kalau aneka berarti yang A itu singkatan dari apa Bu? Akuntabilitas. Oh ya. R-nya nasionalisme. Okay. E-nya etika publik. K-nya komitmen mutu. A-nya anti korupsi. Alhamdulillah ternyata saya bertemu dengan insya Allah orang yang tepat, karena saya yakin Ibu sudah sangat paham dengan aneka di sini. Nah, berhubungan dengan aneka ini yang akan saya tanyakan itu adalah bagaimana Ibu mengimplementasikan nilai-nilai aneka dalam pekerjaan Ibu. Pertanyaan yang pertama langsung saja Ibu. Iya. Bagaimana Ibu menerapkan atau mengimplementasikan nilai akuntabilitas dalam pekerjaan Ibu atau dalam hal apa saja? Intinya bagaimana mengimplementasikannya Bu? Ya, terima kasih. Untuk mengimplementasikan akuntabilitas di instansi saya, pertama saya itu menerapkan tentang disiplin, Mbak. Tentang disiplin itu banyak sekali, Mbak. Di sini saya ada disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin administrasi, juga disiplin keuangan. Tentunya seorang guru itu kalau sudah mempunyai dasar disiplin waktu, insya Allah nanti guru itu bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik, karena waktu itu utama untuk kita patokan, yaitu kita masuk pukul berapa, istirahat pukul berapa, pulang pukul berapa, itu sesuai dengan disiplin waktu yang sudah ditentukan. Di sisi lain juga ada disiplin berpakaian. Disiplin berpakaian itu di instansi kami untuk guru-gurunya baik peserta didik itu juga didisiplinkan. Maksudnya itu dibuat jadwal, kalau guru hari Senin itu memakai baju PSH, kemudian hari Selasa memakai baju lurik, kemudian hari Rabu batik Nusantara, hari Kamis batik daerah, Jumat Pramuka, dan Sabtu itu PGRI, itu untuk guru. Anak-anak juga begitu, juga saya terapkan, yaitu jadwal di dalam berpakaian. Nah, hari Senin Selasa itu merah putih, kemudian untuk hari Rabu Kamis itu
Sabtu. Oh, kalau hari Rabu itu seragam identitas sekolah, tetapi kalau hari Kamis itu ada seragam batik daerah, yaitu batik lakbet, Mbak. Kemudian hari Jumat dan Sabtu itu memakai baju pramuka. Nah, dengan diadakan jadwal seragam pramuka itu tidak ada rasa untuk bersaing memakai baju yang indah ini itu tidak. Jadi akan terciptanya anak-anak yang guyup, rukun, harmonis, tidak saing-saingan memakai baju itu untuk tertib dalam berpakaian. Kemudian saya terapkan juga pada disiplin administrasi. Nah, disiplin administrasi kami selaku kepala sekolah itu ketika rapat sekolah betul-betul di dalam pembinaan itu saya terapkan. Kemudian saya terapkan tentang administrasi dalam mengerjakan administrasi. Contohnya, mengerjakan absen. Seorang guru itu sebenarnya tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Contoh yang paling ringan, mengerjakan absen. Cuman niti-niti itu, Mbak. Tapi kalau tidak dikerjakan rutin, otomatis nanti 1 bulan atau 2 bulan saja udah kebingungan. Yang hari pertama masuk tanggal berapa, minggunya tanggal berapa, akhirnya guru itu akan kebingungan sendiri. Itu contoh kecil sekali dalam mengabsen. Padahal seorang guru itu administrasi banyak sekali, Mbak. Andai kata dikerjakan itu nggak selesai kalau di sekolahan saja. Betul-betul seorang guru itu harus bisa memanage waktu sebaik-baiknya, mana untuk istirahat, mana untuk kedinasan dan lain sebagainya. Apalagi yang sangat rawan sekali itu masalah keuangan, Mbak. Nah, keuangan itu betul-betul kita harus transparan, Mbak. Tidak boleh 1 rupiah pun. Padahal seorang guru ada yang menerima dari wali siswa tentang pembayaran LKS, kemudian ada bantuan atau iuran apa, itu betul-betul kita harus transparan kepada baik dengan teman sejawat, kemudian wali siswa, apalagi dengan peserta didiknya. Begitu. Tepat sekali, itu berarti hubungannya dengan akuntabilitas, transparan, dan tanggung jawab, ya Bu? Ya. Berikutnya untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada hambatan Ibu dalam penerapan nilai akuntabilitas di masa pandemi seperti sekarang ini, Bu? Oh, jelas ada hambatan, Mbak. Hambatan di dalam pandemi seperti ini itu banyak sekali, Mbak. Di antaranya itu contoh kecil, kalau ada anak yang datang ke sekolah tujuannya untuk mengambil LKS, mungkin mengambil tugas dari guru, itu kami seorang kepala sekolah untuk melihat tata cara anak berbicara kepada guru, kepada teman, itu tidak ada bedanya. Nah, saya selaku orang tua di situ sangat prihatin sekali. Betul-betul anak itu di dalam tata krama itu sangat kurang sekali. Apalagi Ibu sebagai pendidik itu merasa gimana gitu ya? Iya, sangat prihatin sekali, sedih melihat lain, Mbak, dengan anak itu kalau tatap muka. Guru itu tidak jeli-jelinya ketika melihat peserta didiknya itu cara berbicara, cara berjalan itu kurang pas, otomatis guru menegur. Lah, karena ini pandemi, betul-betul anak itu sulit untuk memberikan. Tetapi seorang guru juga tidak segan-segannya, yaitu sebagai pendidik harus mempunyai solusi bagaimana
anak tersebut yang tidak mempunyai tata krama itu bisa berubah. Nah, akhirnya guru itu dengan melalui Google Classroom, pembelajaran tata krama itu di-share melalui grup di kelasnya masing-masing. Itu kan setiap guru mempunyai grup kayak gitu loh Mbak, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mempunyai sendiri-sendiri, sehingga guru kelas itu menge-share di grup tersebut, yaitu tentang tata krama tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pemberian materi pelajaran itu jelas menurun sekali, tidak bisa maksimal. Andai kata bisa 50% itu tercapai tema-temanya itu sudah bersyukur. Karena apa Mbak? Waktu juga sudah banyak berkurang. Kemudian sinyal, apalagi tempat kerja kami itu di daerah pegunungan. Itu sinyal itu sangat sulit sekali. Di samping itu ada beberapa siswa yang tidak mempunyai HP Android. Nah, akhirnya anak-anak tersebut itu tugasnya itu diantar ke sekolah. Kalau tidak, menumpang dengan teman lainnya. Itu kendalanya, sinyal, tidak punya HP Android itu. Tetapi guru pun juga tidak bosan-bosannya selalu menanyakan, bagaimana nak, tugasmu belum dikumpulkan, ayo segera dikumpulkan, dan selalu pesan kepada orang tuanya. Itu langkah dari guru-guru yang ada di instansi kami. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya ini kaitannya dengan nasionalisme Bu. Nasionalisme. Gitu, tadi N-nya nasionalisme nggih. Iya. Nah, bagaimana Ibu mengimplementasikan nilai nasionalisme baik dalam pekerjaan atau di instansi Ibu ataupun di lingkungan sosial kemasyarakatan? Oke Mbak, ya. Ini saya untuk nasionalisme ini yaitu dalam mengamalkan butir-butir Pancasila di instansi lingkungan sekolah kami. Pertama yaitu ketika masih PTM itu sebelum pelajaran dimulai, anak-anak itu diperdengarkan lagu-lagu wajib. Kemudian setelah masuk di ruangan, anak-anak itu juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian setelah selesai pembelajaran, anak-anak itu menyanyikan salah satu lagu wajib. Jadi sebelum masuk diperdengarkan lagu-lagu dengan tujuan apa Mbak? Tujuannya itu biar anak-anak itu hafal lagu-lagu tersebut. Karena banyak sekali sekarang anak-anak itu lagu-lagu wajib itu banyak yang gak hafal. Sehingga, karena itu ya, bukan di rumah iya, itu ya. Makanya di sekolah ditindaklanjuti, diperdengarkan lagu-lagu wajib atau lagu-lagu kebangsaan itu. Kemudian seperti di lingkungan instansi kami, andai kata kami mau mengadakan rapat sekolah, saya salah satu guru untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian waktu rapat pleno itu juga semua wali siswa juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu baik rapat sekolah maupun rapat pleno. Nah, dalam mengambil keputusan itu tidak seorang pemimpin otoriter, tentu melalui musyawarah. Nah, musyawarah itu nanti diambil keputusan yang baik, yang sepakat. Nah, itu baru diambil. Kemudian ada lagi Mbak, program di sekolah kami itu apabila ada keluarga, anak keluarga dari
SD Dari tersebut SD. ada yang sakit. Oke. Nah, itu baik anak maupun orang tua dengan catatan di opnam itu bapak ibu guru itu langsung menjenguk ke rumah. Ibu, dalam kaitannya dengan berita-berita hoak yang bisa mengancam keutuhan NKRI, bagaimanakah Ibu dalam menyikapinya? Ya Mbak. Apabila kita kok mendengar berita hoak dari luar, kita sebagai pendidik itu ya jangan langsung percaya Mbak. Sebaiknya berita itu dianalisa dahulu kebenarannya sehingga bagi teman-teman yang mendengar itu tidak timbul apa ya Mbak istilahnya itu hatinya itu rancu atau gimana, intinya itu tidak timbul perpecah belahan kayak gitu. Jadi tidak seudon. Iya, iya nanti akan bisa betul. bahaya. Iya, jadi betul-betul kalau kita mendengar hoak itu jangan percaya dulu, dianalisa. Ya. Kembali lagi ya Bu, itu tadi Iya. kan yang di instansi. Nah, sekarang kalau yang di lingkungan sosial, Oh penerapan iya, Ibu dari nilai nasionalisme Iya. itu gimana Bu? Saya selaku seorang pendidik, apabila di lingkungan sosial di rumah, otomatis saya aktif di dalam kegiatan PKK, baik PKK RT, RW maupun di desa. Kebetulan Mbak, saya itu di organisasi di PKK RT RW, saya itu pasti dijadikan bendahara. Saya itu entah dilihat dari apanya kok saya itu kok pasti dijadikan pengurus bendahara itu sampai bertahun-tahun. Mungkin itu ya saya itu karena Ibu sudah terpercaya akuntabilitasnya itu yang transparan mungkin itu juga, mungkin jadi ya, dipercaya untuk menjadi bendahara. ya. Dan kebetulan dan anehnya itu di desa kami Mbak, orang-orang yang di sekitar itu menilai bahwa seorang guru atau seorang pendidik itu dianggap sebagai apa ya Mbak, sebagai perpustakaan jalan. Yang dimaksud perpustakaan itu gimana Bu? Kayak gini, kalau Bu Guru itu ditanya apa saja dan ditanya sewaktu-waktu pasti bisa jawab dan bisa menjelaskan dengan gamblang atau jelas kayak gitu Mbak. Oke. Jadi kita itu betul-betul Kelebihannya ya Bu. iya, ya? jadi kita betul-betul kalau ada pertanyaan itu siap untuk menjawab dan menjelaskan sejelas-jelasnya. Jadi dinilai oleh orang-orang awam itu guru itu digambarkan seperti perpustakaan jalan kayak gitu. Jadi siap tidak siap harus kalau ada pertanyaan bisa menjelaskan sejelas-jelasnya itu. Kemudian ketika kami apa ya Mbak di pertemuan PKK desa, PKK RW sering mensosialisasikan ya dalam bidang ilmu pengetahuan, informasi tentang PKK masak memasak dan lain sebagainya sampai dengan mencintai apa ya Mbak istilahnya mencintai produk dalam negeri contohnya. Contohnya apa Bu? Nah, ya, itu anak-anak kan suka sekali toh Mbak itu dengan masakan mie berbagai Mie instan itu ya, Bu, ya? mie itu kan banyak sekali. Ada Indomie, ada super mie, ada mie tompiang atau apa itu Tompiang, yang Ibu. iya itu yang dari Korea. Nah
Nah, kami itu selaku warga negara Indonesia juga untuk mensosialisasikan kepada warganya atau teman-teman kita untuk menggunakan produk dalam negeri. Contohnya kalau putranya minta mie, ya belilah mie Indomie atau apa, itu yang produk Indonesia gitu loh Mbak, yang produk dalam negeri. Jangan membeli produk yang dari Korea, contohnya itu mie tom yum. Itu lebih baik kita sarankan untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Begitu Mbak. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Izinkan saya meneruskan pertanyaan berikutnya yang Bu. Ya. Nah, untuk yang berikutnya itu tentang etika publik. Iya. Bagaimana implementasinya? Seperti biasa pertanyaan saya tetap sama. Bagaimana Ibu mengimplementasikan etika publik dalam pekerjaan Ibu? Ya, oke Mbak. Etika publik itu kaitannya dengan sopan santun ya Mbak? Betul. Oh ya. Melayani. Ya, melayani dengan warga sekolah, dengan wali siswa, anak-anak. Ya, pokoknya siapa saja yang datang ke sekolah itu ya Mbak, kita harus bisa menyikapinya dengan ramah, sopan, santun. Terutama senyum itu jangan ketinggalan ya Mbak. Nah, contoh itu Mbak. Saya kalau senyum memang jarang sekali Bu. Wah, itu pertama itu senyum Mbak. Senyum itu ada pahalanya kok Mbak. Iya. Pertama kalau ada tamu datang, terutama wali siswa Mbak, yang kita hadapi itu kan wali siswa. Itu pertama senyum. Mari Pak, mari Bu, silahkan masuk. Duduk, silahkan duduk. Nah itu pas diawali dengan cara berbicara itu kita harus senyum Mbak. Jadi tamu itu sudah diajak, tuan rumah itu sudah senyum, hatinya itu sudah senang pertama. Nah kemudian ramah gubyuk, ya cara maturnya itu ya harus tahu tata krama, sopan santun. Mosok tamu datang kok ya tidak disuruh masuk, sudah enggak senyum, itu tamunya pasti enggak betah Mbak. Jadi kita untuk menyikapinya, adik kata wali siswa, entah itu wali siswa baik putra putri ya langsung disuruh duduk di tempat ruang tamu, kemudian ditanyakan keperluannya apa. Kalau sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, andai kita kok tidak berkepentingan dengan kami, dengan wali siswa, wali kelas, ya langsung dicarikan. Tunggu sebentar ya Pak, tunggu sebentar ya Bu. Pokoknya itu kita kalau menerima tamu jangan sampai lupa senyum, itu harus senyum, itu nomor satu kita utamakan Mbak. Gitu, harus ramah itu. Terus lagi Mbak, itu contoh kalau mertamu itu ya. Tapi suatu ketika kita itu dapat undangan, umpamanya dari kepala desa, ada mau ada kumpulan musreng, apa ya itu Mbak? Musreng desa buat rencana ya, itu biasanya kan dari desa itu kan sekolah itu juga ada sedikit dianggarkan untuk apa, itu dari Kades. Nah kita ya betul-betul harus menghormati undangan tersebut. Andai kata kok kami tidak bisa menghadiri undangan tersebut, paling tidak kita harus bisa mewakilkan salah satu teman guru. Nah setelah itu hasil dari rapat tersebut nanti bisa disampaikan di teman-teman guru. Intinya Mbak, kalau kami selaku pendidik dengan teman-teman itu mengajak apabila ada tamu entah siapa saja yang hadir di instansi kami harus menyikapinya dengan senyum, ramah, santun. Begitu Mbak. Ya, terima kasih Bu. Di sini saya jadi mendapat pelajaran bagaimana kita beretika publik nih Bu. Iya. Berikutnya ya Bu, pertanyaan berikutnya saya akan bertanya tentang komitmen mutu. Nah, bagaimana Ibu mengimplementasikan komitmen mutu agar menjadi pelayan publik yang
baik dan menjadi good government. Gitu ya Mbak. Aduh, ini cerita ya Mbak, awal itu ya. Oh iya. Ya, cerita sedikit. Siap, ini. Untuk komitmen mutu, ini cerita sedikit. Waktu itu saya dimutasi. Pertama kan saya menjadi kepala sekolah di kota. Kemudian saya dimutasi di daerah pegunungan. Drastis nggih Bu nggih. Jauh perbedaannya Mbak. Saya itu diam, bukan diam kok Mas, bukan. Diam berpikir bagaimana saya akan memunculkan sekolah ini biar bisa dilihat oleh lingkungan masyarakat. Jauh sekali perbedaannya. Tamannya belum ada, pagar ya masih pagar zaman Belanda, belum ada variasi bagaimana itu belum ada. Nah, saya itu kemudian berpikir, nah, andai kata pagar ini saya rombak, kemudian tak renovasi, gambarannya begini, itu baru angan-angan saya Mbak. Akhirnya muncul, saya kumpulkan dengan komite. Dengan komite. Nah, setelah kita kumpulkan dengan komite, kita musyawarahkan, akhirnya bisa terwujud. Nah, terwujud pagarnya? Iya, terwujud. Padahal itu ya dalam 1 tahun saya di situ sudah bisa mewujudkan pagar yang Mbak, nek kalau dihargai itu dari bangunan ongkos harian itu kurang lebih ada 45 juta. Pokoknya bagus lah Mbak. Saya udah salut dengan dengan adanya komite itulah saya bisa berjalan. Tanpa ada komite saya tidak bisa berjalan. Kemudian secara sarpras gitu Bu. Ya, kalau secara itu sih Bu, misalnya kejuaraan itu beda nggak sama yang tadinya Ibu di kota sama yang SD sekarang? Jauh berbeda Mbak. Terus Ibu bagaimana? Ya langsung ya mempunyai gagasan atau ide bagaimana wong saya melihat di etalase itu piala-pialanya itu ya juga baru sedikit. Nah, saya juga akhirnya muncul gagasan-gagasan begini. Gimana? Itu kan banyak sekali Mbak di setiap tahun itu kan ada lomba MAPSI, lomba USN, ada lomba MIPA, ada lomba Pesta Siaga, LT2 dan lain-lain. Tapi setelah kami tanya kepada teman-teman guru, kadang ya dapat, tapi baru harapan juara 1 itu langka sekali, tapi ya pernah. Nah, akhirnya kami itu tanya cara melatih itu bagaimana. Nah, akhirnya Bapak Ibu guru itu kan cerita, muncul begini. Ya, jadi ceritanya itu kalau latihan itu ekstrakurikulernya itu begini loh Mbak. Cuman kalau ada lomba baru dilatih, kalau tidak kayak gitu loh Mbak. Nah, akhirnya kami mempunyai gagasan, coba sekarang diadakan ekstrakurikuler. Jadi rutin kayak gitu. Kalau kita latihannya itu rutin, itu disesuaikan dengan bakat peserta didik. Kalau memang bakatnya anak itu BTH, kemudian ada yang voli, ada yang bulu tangkis dan lain sebagainya. Pokoknya didaftar sesuai bakat-bakatnya. Kemudian gurunya juga dijadwal. Kalau yang guru ini kok pandai dalam bidang seni, masukkan nanti di bidang ini. Kalau guru itu kok pandai di dalam bidang BTH, juga masukkan di situ. Terus kemudian latihannya itu secara rutin, tidak hanya saat ada lomba baru dilatih, enggak. Itu ada satu. Kemudian ada cara lain lagi Mbak, menurut kami. Setelah anak itu didaftar, dilihat bakat-bakatnya, anak itu langsung difokuskan untuk dibimbing terus menerus. Nah, akhirnya sekolahan itu akan terlihat aktif,
nggih, aktif, guru-gurunya itu kreatif kayak gitu loh ya. Kemudian juga memanfaatkan waktunya yang efisien juga. Kemudian akhirnya guru itu terbiasa, akhirnya tidak hanya kepala sekolah yang muncul ide-ide, akhirnya guru-guru itu pun Ikut mempunyai terbiasa. ide-ide yang lain. Alhamdulillah sekarang dengan adanya perubahan-perubahan itu muncul anak-anak itu bisa kalau lomba itu membawa piala Alhamdulillah. itu. Tetapi dengan adanya pandemi seperti ini akhirnya juga muncul sih lomba, tetapi dengan melalui daring. Alhamdulillah ya dapat juara 2 kemarin, masalah cergam dan lain sebagainya. Pertanyaan yang terakhir Ibu, tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar tentang aneka. Nah, sekarang bagaimana sikap Ibu untuk menanamkan tentang anti korupsi? Oke Mbak, tentang anti korupsi ya Bu. Nah, kalau kami di sekolahan untuk menanamkan anti korupsi kepada teman-teman guru, yaitu kan mengajarkan tentang kejujuran ya Mbak. Nah, itu memang kejujuran itu sangat penting sekali di suatu organisasi. Nah, untuk menanamkan anti korupsi ini kami betul-betul teman-teman itu saya ajak untuk melatih membuat RKAS maupun APBS. Jadi di dalam pembuatan RKAS dan APBS itu tidak hanya dibuat kepala sekolah dan bendahara, tidak, tetapi semuanya harus ikut. Nah, kemudian di dalam pembuatan RKAS APBS itu teman-teman itu disuruh untuk mengajukan usulan atau masukan apa-apa yang bisa masuk di RKAS, tapi sudah ada rambu-rambunya. Jadi tahu betul, yang tahu tidak hanya kepala sekolah maupun bendahara. Nah, setelah teman-teman guru tahu atau keluarga guru itu tahu semuanya, tahu keuangan itu plot-plotnya berapa, ini berapa tahu. Kemudian di istilahnya itu dipraktekkan di dalam anti korupsi, yaitu dalam kehidupan sehari-hari itu, nanti teman-teman guru itu juga akan paham betul, oh sekolah itu punya bos sekian untuk dibelanjakan apa, jangan kemauannya sendiri, itu sudah ada rambu-rambu. Apalagi sekarang sudah ada siplah, itu sudah di situ tertera sekali. Andai kata akan membeli untuk olahraga, permainan olahraga bola voli, di situ bola voli juga sudah tertera berapa di siplah. Nggak bisa guru itu saya main minta uang sekian untuk transport sekian, nggak bisa Mbak. Apalagi membeli laptop itu dalam 1 tahun kan juga boleh dianggarkan membeli laptop, juga ada yang untuk ini sekian juta rupiah, itu situ sudah tertera. Jadi teman-teman itu nggak bisa untuk langsung, oh ini laptopnya harganya sekian. Semua itu sudah diatur di dalam siplah. Jadi kita harus betul-betul sesuai dengan aturan tersebut itu. Kemudian selain bos itu, keuangan bos, guru itu juga memegang keuangan Mbak, seperti ada LKS, mungkin ada iuran lain apa, itu juga harus betul. Anak membayarnya kapan, dikasih tanggal, bayarnya berapa, setornya berapa, itu juga harus jujur. Dan
keuangan itu betul-betul nanti harus tanggal bulan tahun jelas, siapa yang membayar, siapa yang menerima, pembukuan juga harus rapi. Jadi itu semua bisa meminimalisir adanya korupsi, bahkan Iya. insya Allah tidak mungkin bisa korupsi. Iya, kalau seperti iya, itu. iya, harapan kami juga begitu. Jadi semua itu tercatat dengan rapih itu, baik dengan dari wali siswa, kemudian penggunaan uang negara yang bos itu, juga dengan adanya Siplah kita sudah tertata, sudah dituntun ini loh plot-plotnya seperti itu. Jadi itu sudah tidak bisa untuk melakukan dengan seenaknya kayak gitu Mbak. Nah, untuk itu kami juga berpesan kepada Mbak Endah selaku calon ASN ya Mbak, betul-betul panjenengan itu juga harus disiplin, betul-betul disiplin. Masalahnya ini untuk anti korupsi, yang dikorupsi itu juga tidak hanya keuangan saja Mbak, juga termasuk kedisiplinan waktu. Itu juga Mbak. Nah, apalagi Mbak Endah selaku calon ASN, betul-betul satu, keuangan harus jujur, kedisiplinan waktu. Yang tadi di atas yaitu masalah itu sudah kami sampaikan, antara ada kedisiplinan waktu, administrasi, keuangan dan lain sebagainya. Hanya ini pesan yang terakhir kepada Mbak Endah. Satu, Mbak Endah harus jujur, disiplin waktu, ya disiplin berpakaian, disiplin administrasi, apapun tugas panjenengan dari kedinasan diselesaikan di kedinasan itu sehingga kita berjalan itu bisa mulus. Kami hanya bisa mendoakan semoga Mbak Endah selaku calon ASN ini bisa sukses, lancar, cita-cita tercapai. Amin. Sekian Mbak dari kami. Terima kasih Ibu telah memberikan pandangan terhadap saya tentang ASN yang beraneka. Terima kasih juga Ibu telah bersedia meluangkan waktunya. Apabila saya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ada yang kurang berkenan di hati Ibu, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak, tidak ada kesalahan. Ya, terima kasih Bu. Coba disebar.